Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Incen. Jadi pada kali ini saya akan menjawab soalan dari UTS dari mata kuliah Sosiologi Ekonomi dan Bisnis, teman-teman ya. Jadi di tugas video kali ini tuh saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu di bagian A. Nah, ini nih menjelaskan perbedaan kedua cara pandang tersebut dan berikan satu contoh kasus nyata di sekitar Anda di mana seseorang bertindak secara rasional, secara sosial ya teman-teman. Meskipun merugi secara ekonomi. Nah, jadi jawabannya itu perbedaan Homo economicus memandang manusia sebagai aktor yang egois, rasional dan hanya berorientasi pada memaksimalkan keuntungan materi. Nah, sebaliknya, Homo sociologius itu memandang tindakan manusia dipengaruhi oleh norma ya teman-teman. Nilai dan relasi sosial dan bukan sekedar untung rugi. Nah, itu. Nah, salah satu contohnya itu meminjamkan uang tanpa bunga ke teman atau ke saudara gitu ya. Bayangkan Anda memiliki tabungan tuh yang rencananya akan diputar untuk modal usaha gitu ya, modal usaha atau keperluan keluarga lainnya lah, agar dapat untung ya kan. Jadi maksud saya itu dalam jangka panjang gitu. Jadi ada keuntungan lah untuk jangka panjang. Lalu tiba-tiba tuh saudara dekat yang butuh biaya rumah sakit gitu kan, meminjam. Terus kita nih sebagai saudaranya kita meminjamkan uang tersebut tanpa bunga. Nah, bahkan mungkin Anda tahu pembayaran akan tuh sangat lama gitu. Jadi karena mereka tuh saudara, jadi pembayaran kayak itu tuh mungkin kita jadi nggak enak hati atau segala macam gitu ya kan, sama saudara kita mau nagih pun nggak enak. Nah, itu yang apa ya, yang homo sosiologis tuh pandang tindakan ini tuh kayak dipengaruhi tuh oleh norma gitu ya. Itu. Lalu eh mengapa rugi secara ekonomi atau homo economicus? Jadi kehilangan peluang gitu teman-teman ya. Jadi dia tuh kehilangan peluang, uang yang seharusnya bisa jadi modal bisnis atau bisa disimpan di bank gitu ya. Ya, biasanya di bank kan dapat bunga ya. Bunga tapi bisa dibagi hasil gitu teman-teman. Malah tuh berhenti di tangan orang lain gitu ya. Jadi itu bisa dibilang rugi ya, rugi secara ekonomi ya. Lalu kedua, mengapa rasional secara sosial gitu? Atau bisa dibilang homo sociologisus kayak yang tadi saya bilang. Jadi investasi kepercayaan itu Anda tuh dapat menjaga hubungan baik. Jika Anda menolak membantu, hubungan keluarga tuh bisa retak dan Anda tuh dicap pelit gitu. Nah, ini yang kayak keluarga tadi, kalau kita meminjamkan uang kepada saudara kita tuh yang tanpa bunga, itu kita apa ya? Jadi rugi gitu ya. Kalau kita nggak minjamkan, nanti dicap pelit. Nah, gitu. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 di bagian A juga masih. Dalam mencari pekerjaan, teori Granovetter menyatakan bahwa weak ties, ikatan lemah atau kenalan jauh, seringkali itu menguntungkan daripada strong ties, atau ikatan kuat atau keluarga inti. Mengapa demikian? Oke, jelaskan argumen sosiologis di balik pernyataan tersebut. Oke, jadi jawabannya itu ada dua. Itu jaringan sosial atau mengapa weak ties itu lebih menguntungkan. Jadi jawabannya ada argumen sosiologis, strong ties atau keluarga atau teman akrab biasanya itu memiliki kelingkaran gitu teman-teman. Lingkaran yang informasi yang sama gitu atau bisa dibilang tuh redundant. Sebaliknya weak ties itu kenalan jauh berperan sebagai jembatan atau bridge ke jaringan sosial lain yang berbeda. Dua, ada keuntungan. Nah, jadi kalau kenalan jauh itu menyediakan akses ke informasi lowongan kerja atau peluang bisnis gitu teman-teman ya. Yang baru yang tidak diketahui juga oleh lingkaran inti kita. Sehingga cakupan peluangnya itu jauh lebih luas, teman-teman ya. Oke, itu jawaban nomor 2 atau pertanyaan kasus nomor 2 itu dari bagian B. Jadi dia itu berbunyi gunakan perspektif struktural dan konsep middleman ya, minorities untuk menjelaskan fenomena ini.
Nah, apakah pembagian peran ini terjadi karena faktor genetik atau bahwa etnis tertentu dilahirkan dengan bakat tertentu? Atau karena proses sejarah dan jaringan sosial enclave ekonomi yang diwariskan? Oke, jadi di sini diminta jelaskan argumen Anda itu dengan kritis tanpa menyinggung SARA, tanpa rasis gitu ya, atau dan segala macam atau SARA. Jadi jawabannya satu tuh ada satu analisa fenomena atau perspektif struktural dari middleman minorities. Nah, secara struktural, pembagian kerja di pelabuhan KUD Tanjung Pinang bukan terjadi secara acak, melainkan karena ada sistem yang sudah terbentuk lama. Ya, di KUD itu kan jadi ibarat tuh Chinatown lah. Jadi kebanyakan etnis Tionghoa di sana. Jadi itu udah lama banget memang. Nah, terus middleman of minorities etnis Tionghoa dalam kasus ini berperan sebagai perantara ekonomi atau grosir atau distributor. Mereka tuh menghubungkan produsen besar dengan konsumen gitu. Posisi ini tuh biasanya diisi oleh kelompok minoritas yang memiliki jaringan dagang kuat ya dan solidaritas internal yang tinggi untuk bertahan dan dari persaingan gitu dalam persaingan ekonomi. Nah, lalu kedua ada genetik versus proses sejarah dan jaringan sosial. Nah, jawabannya itu bukan faktor genetik, tapi proses sejarah dan jaringan sosial. Itu tuh kenapa gitu ya? Sejarahnya itu pengalaman turun-temurun di bidang tertentu ya. Jadi ada yang berdagang, ada yang segala macam ya. Ada yang ahli dalam beberapa bidang tertentu ya. Misalnya kayak orang Bugis itu ahli di laut gitu. Karena sejarah pelaut gitu ya. Terus jaringan sosial ya, enclave ekonomi. Enclave ekonomi itu orang lebih mudah mencari kepercayaan ya, mencari modal, kepercayaan dan info kerja sesama etnisnya gitu ya. Lebih mudah mereka sesama etnisnya itu karena ibarat tuh mereka tuh kayak kalau sesama etnisnya itu kayak saudara sendiri lah. Jadi gampang gitu menciptakan kantong ekonomi ya yang tertutup bagi kelompok lain. Jadi cuma bukan nggak bisa, tapi untuk etnis tertentu itu sesama etnisnya itu mereka tuh lebih mudah lah, ibarat kata lebih apa ya, lebih gampang lah pokoknya gitu, karena ibarat kayak saudara ya sesama mereka ya. Oke, itu saja di jawaban UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.